Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Tegal. Kali ini kami akan mempraktekkan praktek coaching. Sebelum kita melaksanakan praktek coaching, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Yang pertama saya sendiri Budi Sutyono, sebelah kanan saya Dewi Puspitasari, sebelah kiri saya Anwar Fauzi. Nanti kita bertiga akan bertukar peran. Kali ini yang pertama sebagai pengamat adalah Ibu Dewi, kemudian sebagai coach adalah saya sendiri, dan nanti yang menjadi coach adalah Pak Nur Ali Fauzi. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak Budi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini Pak Budi dan Pak Ali akan praktek coaching ya. Iya. Sudah siap? Insya Allah Pak Ali? siap. Sudah siap ya. Jangan lupa kita kompetensi ini ya Pak ya. Siap. Menghadirkan riset, Mhm. kemudian mendengarkan dengan aktif, dan Oke. kemudian menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Monggo silakan Pak Budi. Oke, mudah-mudahan sesuai dengan keinginan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Terima kasih sudah menahan waktu dengan saya. Ya, waktu itu tidak banyak Pak Ali, hanya sekitar 10 sampai 15 menit. Oke Pak Ali, kira-kira apa nih yang mau diobrolin? Ini gini Pak, saya menyampaikan bahwa di kelas saya Pak ada anak yang kurang aktif dalam hal pembelajaran, kemudian keaktifan di kelas, kemudian susah untuk berbicara gitu. Maksudnya berkomunikasi dengan teman, dengan guru itu susah Pak. Oke, jadi tujuannya apa nih Pak Ali? Tujuannya apa nih dari obrolan kita? Tujuannya intinya anak tersebut ya Pak, maksudnya anak tersebut punya anak berbicara aktif, komunikasi juga aktif dengan teman ataupun dengan guru seperti itu Pak. Harapannya sih anak tersebut berubah seperti itu Pak, jadi tidak mendiam maksudnya seperti itu. Jadi Pak Ali menginginkan bahwa siswanya itu menjadi normal atau seperti dengan teman-teman lain gitu. Iya betul. Oke. Kira-kira kalau ada level yang paling 1 sampai 10 itu untuk level siswa yang tadi yang pendiam itu di level berapa? Di level 6 Pak. Di level 6. Iya karena tadi Pak, maksudnya kalau ditanya kemudian dia itu menjawab susah menjawab, susah, suaranya lirik, kemudian nggak mau berbicara dengan teman pun, dengan teman sebelah pun kadang-kadang jarang ngobrol gitu, jarang ngobrol. Ya kita susah Pak untuk berbicara, itu agak sungkan enggan gitu. Seperti itu. Oke. Jadi yang diinginkan Pak Ali untuk hal tersebut adalah Ini anak tersebut adalah berkomunikasi dulu dengan teman, aktif gitu ya Pak. Kemudian di saat ditanya oleh guru tetap menjawab dengan keras seperti itu Pak. Ini kan nanti berhubungan dengan pembelajaran juga Pak. Ini kan keaktifan berbicara, apabila misalnya kita gunakan pelajaran kan mudah Pak. Kalau pendiam terus kan susah. selama ini apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ali untuk mengatasi situasi seperti ini? Yang sudah saya lakukan itu ya satu dengan cara sering bertanya kepada anak tersebut, kemudian memanggil gitu ya, memanggil untuk banyak berkomunikasi dengan anak tersebut. Misalnya pada waktu setelah waktu saya panggil, kenapa kok susah untuk berbicara, seperti itu saya sudah lakukan. Terus tinggal keberhasilannya dengan langkah yang tadi Pak Ali lakukan bagaimana? Ya sudah ada perubahan Pak. Ini sudah ada dibanding misalnya guru jarang menanyakan seperti itu sudah saya lakukan. Jadi sedikit perlahan-lahan anak itu sudah mau berbicara. Oke, berarti anak tadi kan sudah mulai terkepas sedikit ya. Iya. Dan tadi dinilai juga levelnya level 6. Dan Pak Ali inginnya itu anak naik level berapa? Ya,
kalau saya sebenarnya 8 lah Pak. Ya level 8. Kalau manajemen 8 berarti kan Pak Ali harus punya istilahnya solusi kedua nih. Ya. Kira-kira bagaimana? Apa yang akan Pak Ali lakukan? Kemudian dengan lihat solusi yang pertama ternyata anak masih level 6 dan Pak Ali jadi mintanya anak naik ke level 8. Ya tadi yang pertama nanti di waktu tertentu yang mungkin kami undang Pak, untuk berbicara face to face, yang kemudian Mbak untuk menanyakan permasalahannya apa, kenapa dia tidak mau berbicara atau sudah berbicara, itu permasalahannya apa saya kurang tahu. Jadi nanti langkah yang paling adalah intens. Iya, betul. Akhirnya anak sering diajak ngobrol gitu ya. Iya. Oke, kira-kira action itu kapan bisa? Secepatnya Pak, mungkin minggu depan Pak. Supaya anak tidak tergabung belajar yang lebih Betul. Oke Pak Ali, sudah mendapatkan apa yang Pak Ali harapkan pada obrolan kali ini? Sudah Pak, sudah ada gambaran solusi yang akan saya lakukan nanti berikutnya Pak. Oke, saya tunggu Pak Ali. Ya, siap. Di 2 hari dari sekarang kita akan ngobrol lagi. Oke, terima kasih Pak Ali. Iya, siap. Terima kasih Pak Budi. Sip, dan waktu kita ngobrol. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya catat, sudah bagus sekali, sudah mengikuti alur Tirta, kemudian 3 kompetensi inti itu juga sudah tercakup semuanya. Sukses untuk Pak Budi dan Pak Ali. Terima kasih. Ya. Sudah saya catat, sudah bagus sekali. Demikianlah tadi praktek coaching di mana peran masing-masing berperan sebagai coach, coachee dan pengamat yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan praktek coaching nanti bisa kita praktekkan di praktek coaching yang sebenarnya sehingga pembelajaran nanti bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Dewi. Pagi Pak Ali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Hari ini Bu Dewi akan coaching Pak Budi ya. Sudah siap semuanya? Insya Allah sudah siap. Ya. Jangan lupa untuk yang pertama pesannya, kemudian aktifnya, kemudian mengajukan pertanyaan pokok. Jangan lupa ya. Oke, Ya. siap. Sudah siap Dewi? Insya Allah siap. Silakan. Oke. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Bu Dewi. Iya, Pak Budi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar Alhamdulillah biasa. sehat luar biasa. Allahu Akbar ya. Pak Budi kemarin katanya pengen sharing sama saya ya. Iya. Ya, gimana Pak Budi? Apa yang mau diceritakan hari ini? Oke, ini mungkin masalah klasik ya, masalah klasik yang mungkin dialami oleh beberapa sekolah. Ini kan siswa datang terlambat. Terlambatnya itu bukan sekali 2 kali, atau mungkin hanya 1 minggu sekali terlambat. Tapi ini hampir setiap hari dia datang terlambat. Seperti itu. Menurut Pak Budi, yang mau diharapkan dari obrolan kita hari ini apa ya Pak ya? Mungkin ada solusi supaya anak yang sedang terlambat ini minimal terlambatnya itu tidak setiap hari. Katakanlah Iya. ada 1 bulan yang ini untuk tahap awal ya. Tapi nanti dalam 1 bulan 2 kali juga seperti itu, tidak sekali terlambat hampir setiap hari Setiap ada hari. terlambat seperti itu. Itu mungkin Oke, tujuan yang kita tujuannya. Pak Budi, menurut Pak Budi nih, apa sih yang membuat murid-muridnya Pak Budi itu terlambat? Oke, setelah saya gali mereka, saya tanyakan. Kalau saya biasanya kalau menanyakan siswa itu tentang terlambat, saya nggak tanya bangun jam berapa. Yang saya tanya pertama, kamu tuh tidurnya jam berapa? Rata-rata dari sekian anak yang terlambat itu rata-rata tidurnya itu sampai rumah. Saya
Saya tanya kemudian kegiatannya apa, kok sampai ibunya itu apa rumah? Ternyata bervariasi. Jadi dia rata-rata kebanyakan main game. Kalau nggak main game, ngobrol dengan temennya. Nah yang jadi masalah ngobrol dengan temennya itu adalah temennya jadi tidak sekolah. Seperti itu. Jadi datang selamat itu karena tidur terlalu malam, otomatis dipastikan bangunnya kesiangan. Seperti itu. Nah, gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira menurut Pak Budi ini biar murid-murid di sekolahnya Pak Budi itu nggak terlambat, gimana ya Pak ya? Ya selama ini yang sudah saya lakukan pertama adalah treatment. Treatmentnya masih hukuman wajar. Tapi setiap kali dikasih hukuman itu pun tidak membuat dia cedera. Jadi misalnya saya dengan tim guru piket yang ditambah guru TK, ditambah lagi tim SD guru TK yang membuat dia berkewajiban. Setiap penanganan lambat, kok ternyata lu lagi empat orang kali itu lu lagi sampai itu bosan. Mungkin treatment yang seperti biasa mungkin kurang berhasil dan saya mencoba untuk melakukan treatment yang kedua dulu. Gitu. Nah, oke, saya sependapat nih sama Pak Budi. Treatment yang pertama tidak berhasil nih katanya ya. Terus ada treatment yang lain ya Pak ya? Apa itu Pak? Ini belum pernah dicoba, ya, tapi nanti akan coba. Treatmentnya adalah saya rasa perlu adanya kolaborasi dengan pihak orang tua. Karena setiap saya tanya ke siswa itu, rata-rata orang tua itu dalam tanda kutip ya, itu sepertinya kurang peduli dengan pendidikan anaknya. Atau dia peduli orang tua, tapi sebenarnya kadang-kadang cuek. Misalnya katanya, kamu nggak ada yang bangunnya itu gimana? Maksudnya besar itu terus harus bangun. Kemudian ada orang tuanya yang beri pesawat sebagainya sehingga terbuang waktu anak dibuat manja di situ nggak dibangun. Kita butuh kolaborasi bersama dengan orang tua dan komunikasi aktif. Yang berikutnya adalah yang mungkin perlu dicoba adalah anak yang tadinya pakai motor sendiri sekarang banyak diantar orang tua. Harus Ya dan orang tua kemudian jangan hanya sampai di depan gerbang, tapi nanti anak langsung dibawa masuk motornya sama orang tuanya. Dia betul diantar sampai ke kelasnya. Dan nanti mohon maaf dua-duanya itu malu misalkan anaknya malu, kalau dia juga nanti malu seperti itu. Jadi nanti mungkin di treatment mungkin dikasih larangan tidak boleh menggunakan motor sendiri, mungkin dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu ganti sama orang tuanya. Sepertinya nanti diharapkan nanti ada memberikan efek jerah terhadap anak yang telah. Wah, bagus sekali rencananya ya. Nah, kemudian kira-kira rencana Pak Budi ini mau berkomitmen merencanakan treatment yang kedua itu karena kan tadi belum dicoba ya. Itu kapan Pak? Ya namanya rencana itu harus bukti lakukan, jangan hanya sekedar planning tapi dari sana nanti hanya di sekitar apa di atas awal-awalnya. Dan ini juga perlu dikomunikasikan dengan tim dan juga kepala sekolah. Juga kita tidak atasnya itu jalan sendiri. Nanti mungkin ketika ada kepala sekolah nanti akan saya bukan untuk treatment siswa yang terlambat. Tadi bisa saya ungkapkan nanti anak yang biasa pakai motor untuk sementara dalam berjalan waktu 2 minggu yang ke orang tua dan anaknya diantar sampai ke kelas, tidak perlu ditungguin sampai jam pertama selesai. Oke. Komitmen Pak Budi sama rencana yang tadi itu bagaimana Pak? Kerjakan ya. Oke. Wah, bagus sekali nih idenya Pak Budi nih. Mudah-mudahan dengan treatment yang kedua itu orang tua ikut berperan serta ya Pak ya. Bisa berhasil ya Pak ya. Saya mendukung sekali, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, berhasil, tidak ada yang telat lagi, tertib. Jadi pembelajarannya itu berjalan dengan maksimal. Good luck Pak Budi, mudah-mudahan berhasil. Amin. Oke Pak Budi, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya. Gimana nih perasaannya Pak Budi
setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini? Perasaan saya ini ya rada lega karena apa yang selama ini menjadi unek-unek saya yang sebenarnya saya ingin sampaikan ke teman-teman tapi mungkin waktunya belum ada dan hasilnya belum setelah kita berusaha seperti ini. Oke, Rasanya adalah lega ya Pak ya. Ya mudah-mudahan sedikit membantu ya Pak ya. Saya tunggu cerita berikutnya ya Pak ya tentang keberhasilan Pak Budi dengan treatment yang kedua itu dengan membawa serta orang tua. Ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Mudah-mudahan berhasil. Semoga siswa kita akan menjadi sesuai yang kita harapkan ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi yang tadi sudah melakukan coaching kepada Pak Budi sebagai coachingnya. Setelah saya amati di alur ceritanya sudah berjalan dengan baik, kemudian kompetensi yang tidak mendengarkan presennya sudah dengan baik, kemudian mendengarkan aktifnya sudah baik, kemudian mengajukan pertanyaan berbau sudah kelihatan. Nah ini mudah-mudahan apa yang tadi dilaksanakan ujinya, kemudian Pak Budi seperti uji masalahnya sudah bisa terselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Nur Ali dan Bu Dewi, kali ini Pak Ali sebagai host dan Bu Dewi sebagai coachee. Jadi saya sebagai pengamat, saya nyampaikan kepada Pak Ali jangan lupa kompetisi dari praktek coaching yaitu present kalian, kemudian mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan pokok. Itu jangan sampai lupa. Yang terakhir adalah redaksi, jangan sampai lupa. Oke, silakan jadi mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Pak Ali. Gimana kabarnya hari? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Bu Dewi, saya boleh minta waktunya sebentar untuk coba dulu yang mau diceritakan apa untuk obrolan kita hari ini. Iya, saya pengen berasa nih sama Pak Ali. Jadi saya ada sedikit unek-unek tentang pembelajaran yang saya laksanakan di kelas Pak. Jadi itu apa namanya? Kok kayaknya murid saya itu akhir-akhir ini kurang antusias ya Pak ya kalau saya lagi ngajar. Terus kalau dikasih tugas itu kayaknya yang mengumpulkan siswa saya kan ada 32, tapi yang mengumpulkan itu ya anak-anak itu top gitu Pak, nggak ada 15 anak gitu. Terima kasih dulu dari tadi obrolan yang kita sampaikan. Tujuannya ini sampai apa? Iya, harapan saya setelah kita ngobrol ini saya dapat solusi Pak dari masalah pembelajaran yang saya laksanakan akhir-akhir ini, kemudian ada perbaikan gitu. Terima kasih Bu Dewi. Jadi Bu Dewi ingin supaya siswa yang tadi kurang dalam arti kurang aktif apa antusias itu supaya nanti setelah kita itu harapannya Bu Dewi anaknya menjadi antusias, kemudian mengumpulkan tugasnya juga kami tepat waktu ya Bu Dewi seperti itu. Kira-kira kalau menurut Bu Dewi kondisi anak sekarang itu di level berapa? Kayaknya 5 ya Pak ya, maksudnya antara 1 sampai 10 anak-anak atau murid saya di kelas itu ada di level 5. Level 5. Yang diinginkan Bu Dewi sampai level berapa? Ya paling tidak 7, 8. Terus kira-kira yang akan Bu Dewi lakukan atau yang sudah Bu Dewi lakukan untuk mencapai level 8 atau 7 itu apa? Iya, jadi saya merasa pembelajaran saya ini kan mungkin terlalu membosankan ya, monoton ya. Jadi kayak pembelajarannya itu berpusat di saya, bukan berpusat di
murid. Jadi mungkin anak-anak hal itulah yang menyebabkan anak-anak bosan gitu. Karena saya sering ceramah di depan mereka, jadi tidak ada materi yang lain selain ceramah. Kemudian mungkin tugasnya juga terlalu banyak gitu. Jadi harapan saya, pengennya itu rencana saya ingin memakai sumber belajar yang lain selain buku teks gitu. Tadi Bu yang membuat anak bos atau para antusias Bu Dewi itu secara sudah dilakukan selama ini mengajarnya dengan metode ceramah itu ya. Kemudian karena tugas terlalu banyak. Terus tadi Bu Dewi supaya pembelajarannya interaktif itu bagaimana? Mau melakukan apa gitu ya supaya anaknya? Rencananya saya ingin menggunakan sumber belajar yang lain nggak bosan ya, jadi nggak hanya dari paket atau LKS saja. Saya ingin menggunakan sumber belajar video dari YouTube gitu ya. Kemudian yang lagi trending sekarang Pak, anak-anak suka TikTok ya. Nah itu kan itu bisa dijadikan media juga. Kemudian untuk masalah tugas itu nanti pengennya saya perbaiki lagi, karena mungkin kemarin itu kan tugas yang saya kasih terlalu banyak, pertanyaannya banyak, sedangkan sumber belajarnya terbatas. Nah mungkin nanti saya pengen ganti dengan tugasnya itu lebih sedikit, terus kemudian saya beri kebebasan kepada murid-murid saya juga untuk memilih sumber belajar sendiri. Jadi saya tidak memaksa harus dari LKS, mereka bisa cari sumber belajar dari yang lain juga. Bagus sekali Bu Dewi, tadi Bu sudah merencanakan tadi media pembelajarannya tidak hanya ceramah, tetapi ada Bu Dewi akan melakukan dengan cara tadi dengan YouTube atau dengan TikTok. Nah itu yang bagaimana? Maksudnya untuk media YouTube-nya itu seperti apa? Iya, misalnya ya Pak ya, misalnya ketika saya mau mengajarkan siklus air gitu ya, kalau saya hanya menjelaskan siklus air atau daur air atau proses jadinya hujan dengan metode ceramah saja, itu kan anak-anak bosan. Nah itu nanti saya coba melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi bisa dari video YouTube saya bisa download ya. Jadi anak-anak yang suka dengan belajar visual itu kan akan lebih nyantai ya Pak ya. Kemudian anak-anak yang suka menggambar, coba menggambarkan siklus air. Kalau anak yang suka gambar itu kan pasti seneng ya Pak ya. Kemudian untuk anak-anak yang suka kinestetik, akhirnya gaya belajarnya itu harus bergerak, nanti bisa dengan cara wawancara Pak. Jadi bervariasi tergantung gaya belajar mereka supaya hasilnya nanti lebih maksimal. Terima kasih. Tadi Bu Dewi akan melaksanakan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Sehingga dengan pembelajaran berdiferensiasi kebutuhan belajar murid akan terpenuhi ya. Kira-kira ini yang tadi Bu Dewi sudah disampaikan, ini mau direncanakan kapan hasilnya? Secepatnya Pak. Secepatnya supaya juga hasilnya juga bisa dirasakan secepatnya. Tugas-tugas juga anak-anak antusias gitu. Komitmen dari yang akan Bu Dewi lakukan setelah rencana itu apa? Ya, saya berkomitmen membuat rencana pembelajaran yang lebih baik lagi Pak. Misalnya tadi pembelajaran berdiferensiasi ya, itu kan PR besar bagi saya sendiri ya, mungkin juga bagi guru yang lain. Jadi setiap pembelajaran itu kita harus tahu kebutuhan murid itu apa, jangan hanya sekedar tuntutan KKM saja. Sudah Bu Dewi? Iya. Terima kasih Bu Dewi, obrolan kita Bu Dewi tadi sudah menyampaikan. Terus dari hasil obrolan kita itu Bu Dewi bagaimana perasaannya setelah tadi kita ngobrol panjang lebar dalam melakukan uji ini? Yes, rasanya plong ya Pak. Plong ya. Jadi rasanya ada yang mau mendengarkan saya, rencana saya. Jadi merasa plong, lega dan merasa ada yang mendukung. Itu kan nanti memberi energi positif yang lebih baik lagi ya Pak Alia. Terima kasih ya Pak Alia. Iya. Terima kasih Bu Dewi obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan ini nanti saya tunggu Bu Dewi cerita berikut setelah Bu Dewi melakukan aksi tadi. Oke siap Pak. Iya.
Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Mudah-mudahan Bu Dewi bisa, maksudnya masalahnya terselesaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adi dan Bu Dewi sudah melakukan praktek coaching dengan yang namanya adalah siswa jemput dan tugas juga ada yang tidak mengumpulkan seperti itu dan Bu Dewi dari rencana aslinya melakukan pembelajaran diferensiasi secara keseluruhan sudah cukup bagus ya, sudah sesuai dengan apa yang diusahakan. Oke, terima kasih kepada Bu Dewi sekali lagi. Sampai coaching hari ini sudah kita bicarakan bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.